Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 21 Oktober 2022, hari yang cukup menarik. IHSG sempat menguat, tapi waktu closing terlihat ada reject yang cukup signifikan. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus dengan cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, untuk umum. Buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Langsung saja kita masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya 13,813 triliun dengan pergerakan asing hari net buy dengan jumlah sangat besar 1,17 triliun. Itu dominan di pasar reguler ya, 1,11 triliun, sedangkan di pasar nego ada net buy 63 miliar. Bagus transaksinya hari ini. Yang mana kalau kita lihat juga blue chip kita cakep. Kalau kita lihat bursa juga bursa regional maupun US. Kalau US terlihat rebound ya, tapi kalau bursa regional IHSG so far so good, so strong sendiri. Mungkin saya rasa juga dampak kenaikan suku bunga kemarin. Cuman ya nanti kita sambungkan dengan TA-nya juga. Kalau misalnya kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, yang pertama ada Bank Mandiri yang sudah pecah telur all time high 10.350 ya, 511,1 miliar, lalu BBJA 447,5 miliar, Telkom 122,5 miliar, Pegas 38,8 miliar, Unilever 35,3 miliar, ICBP 31,2 miliar, CPIN 18,7 miliar, SMG 16,8 miliar, Yeti Tractor 16 miliar, INDF 12,3 miliar, MTEX 11,4 miliar, ADMR 11,3 miliar, Adaro 9,7 miliar, BBNI 5,7 miliar, ITMG 4 miliar, Mika 2,6 miliar, Bukalapak 2,5 miliar, Astra 1,9 miliar, dan Film 1,4 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Hari ini ada S Hardware 41,5 miliar yang sudah rebound juga, Tower 37,4 miliar, MDK 33,2 miliar, Inco 33,2 miliar, KLBF 26,6 miliar, LPPF 26 miliar, BBRI 19,9 miliar, TIN 9,4 miliar, TPIK 8,8 miliar, Alfamart 8,5 miliar, MAPI 7,8 miliar, PNIN 6,7 miliar, INKP 5,7 miliar, BTPS 4,8 miliar, Arto 3,4 miliar, dan WMPP 400 juta. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG, yang mana kalau kita melanjutkan view kemarin ya, akhirnya IHSG sudah berhasil breakout dari downtrend lainnya. Nih, sudah mantap breakoutnya, closingnya pun juga. Cuman kalau kita lihat masih agak disayangkan dia ada reject dari Fibonacci 0,5 di area 7056. Hari ini high-nya ada di 7058. Area tersebut juga area supply dari IHSG, yang mana sebelumnya dia juga reject di sana dan ini sedang uji ya. Maka dari itu suatu yang wajar dia retrace. Nah, melanjutkan view kemarin, ini sebenarnya kalau memang IHSG besok turun ya, itu memang dibutuhkan untuk reversal. Karena kalau teman-teman ngikutin konten kemarin ya, ketika baru breakout dari downtrend line, ya dia butuh konfirmasi untuk yang namanya reversal itu, yaitu sebuah higher low dan juga higher high. Tuh, kalau mau dikonfirmasi. Tapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi ya kenaikan ini adalah pullback. Nih, artinya dia breakout dari downtrend line terus pullback sampai 0,5. Tuh, yang jadi PR adalah kalau dia atau IHSG jebol 6748. Artinya ini adalah pullback dan lower low untuk siap turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi, dilihat dari reject hari ini, walaupun bodinya pun juga masih bagus, cuman saya rasa ada respon di resisten. Ini juga resisten baru ya. Baru di breakdown, pullback, breakdown lagi, ini baru retest. Seperti itu. Jadi ya, saya rasa ada potensi pelemahan untuk besok IHSG kalau memang tidak dikasih breakout dari resisten 7056 ini. Nah, untuk support terdekat di mana? Support terdekat saya rasa masih cukup jauh ya, 6930-an, dan bahkan Fibonacci-nya juga bisa kita balik kalau memang besok dia ada lower low lalu IHSG retrace ya dari area tersebut. Nah, ini adalah beberapa support dari IHSG.
6984, 6938, 69, 6865, 6813 baru 6748. Yang jelek adalah kalau dia jebol 6748 karena targetnya bakalan ke 6633 sampai 6563 seperti itu. Cuman kalau kita perhatikan dari movers kita ya, saya rasa IHSG ini sebenarnya lebih ke rotasi sektor aja sih kalau yang saya lihat ya retracement-nya ini. Karena kalau memang dibilang bearish, crash dan lain sebagainya, ya kayak Mandiri, BCA, BNI, BRI, Telkom itu pasti sudah paling dalam duluan. Tapi kalau kita lihat malah mereka semua pada all time high. Jadi ya saya rasa retracement kemarin ini rebalancing. Jadi kayak rotasi sektor yang sebelumnya sektor yang dibuang, sektor yang diambil dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, simpelnya ikutin TA untuk sekarang. Kita perhatikan aja kalau memang besok Senin dikasih retracement ya. Since hari ini ada reject, kalau besok ada pelemahan gunakan support tadi. Dan selama tidak lower low, setiap penurunan adalah kesempatan untuk beli selama tidak lower low. Seperti itu. Ini buy on weakness lah, tunggu retracementnya setelah dia kemarin breakout. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia lower low, ya artinya ini dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Pilih saham yang tepat dan jangan lupa batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kalau kita lihat juga IHSG hari ini sudah closing di atas MA20 tapi belum berhasil break dari MA50-nya. Another view ya, ini another view. Kalau besok tidak dikasih retracement, ada potensi bisa konsolidasi juga. Nanti kebentuknya continuation. Entah nanti jadi penan atau misalkan jadi ascending triangle dan lain sebagainya. Nah, itu ada potensi seperti itu. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena kalau dilihat dari moving average terlihat bagus. Dia sudah mulai dari tengah-tengah. Itu nanti biasanya bakal semakin mengecil sampai akhirnya menentukan arah breakout atau breakdown. Seperti itu. Kalau teorinya sih itu VCP ya, volatility contraction pattern kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Jadi seperti itu, amannya besok Senin kita lihat apakah IHSG lower low. Kalau triggernya sih bisa pakai low hari ini atau 6974. Kalau 6974-nya jebol, ya jadinya retracement ke bawah. Tapi kalau selama nggak jebol 6974, ada potensi retracementnya ke samping membentuk sebuah continuation untuk kembali menguat. Tuh. Yang penting sama batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita coba cek dari Bank Mandiri deh yang sudah berhasil all time high untuk Bank Mandiri ini. Oke, ini view terakhir dari Bank Mandiri ya, setup ascending triangle, continuation, dan stop loss di bawah 8950. So far so good, masih belum hit dan plan masih jalan, sebentar lagi kena target di sekitar 10.700. Tuh. Hari Bank Mandiri naik 4,55% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Dan officially ya, Bank Mandiri hari ini all time high sepertinya karena dia berhasil breakout all time high tahun 2018 yaitu di 9.075. All time high-nya sudah lama sih sebenarnya ya. Orang sebelumnya di 1075 doang, breakout-nya udah lama itu 9.075 all time high-nya Bank Mandiri. Dan dia sudah berhasil higher high. Tuh. Ya memang udah kelihatan ketika di sini ya dia breakout cup handle, retest dan akhirnya sekarang impulsnya menguat. Cuman memang kalau saat ini sudah mau kena target seperti itu. Apakah masih bisa menguat? Ya jelas masih bisa juga. Yang penting jaga trailing stop. Cuman kalau dari upside ya, saya rasa by technical sudah mau kena target. Nanti biasanya di konsol lagi kalau mau lanjut. Tapi kalau enggak ya berarti dia reversal seperti itu. Nah, target Bank Mandiri sendiri kita bisa tarik banyak. Untuk Bank Mandiri ini, yang pertama kita bisa cari target higher high di sini ya. Nih, ini kan kemarin dia retracement dari 9.075 sampai low-nya ada di 7175. Nih, ini juga view terakhir sudah mulai masuk target juga Bank Mandiri di 9.900 sampai 10.500. Cuman kalau pakai view ascending triangle ada target sampai sekitar 10.700. Jadi mungkin kalau kita simpulkan ya untuk Bank Mandiri ada sebuah target di 10.500 sampai 10.700. Habis itu gimana Mas? Apakah langsung bakal ambrol gitu ya? Kalau menurut saya nggak gitu juga. Cuman biasanya sudah mulai ada yang merealisasikan profit kalau sudah kena target. Biasanya kayak gitu. Cuman amannya ya saham all time high gini lebih baik pasang trailing stop aja kalau teman-teman punya barang bawah. Another view, kalau misalkan kita tarik target yang lebih besar, di mana kemarin dia retracement-nya ya, dari all time high sampai waktu crash corona, dan sudah berhasil higher high, itu targetnya bisa ke sini, Bank Mandiri ini.
sekitar 12.800 sampai 15.800 tuh. Pasti kalau kita sambungin sama yang sini nanti sama aja nih. Nah kan di sekitar 2,618 sampai 3,618 itu target untuk big reviewnya si Bank Mandiri. Nah untuk sekarang masih belum ada setup yang bagus lagi untuk entry, jadi ini lebih ke yang punya barang aja jaga trailing stop karena support masih agak jauh. Saya rasa supportnya masih di sini sekitar 9.500 untuk Bank Mandiri ini. Seperti itu. Dan kalau dia ke 9.500 bakalan kurang oke karena biasanya continuation itu tidak di retest. Nanti konsol di atas lagi. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Nah, kalau kita lihat dalamnya Bank Mandiri hari ini ngeri banget ini. Broker summary-nya, akumulasinya. Kalau kita lihat ke belakang juga, yaitu yang pernah saya sampaikan ya, ini akumulasi Bank Mandiri waktu di sini tuh paling gila memang asingnya. Dan ya tambah dengan TA-nya yang mendukung untuk upside. Kalau kita lihat hari ini perfect akumulasi sih. Tapi kalau yang top satunya lebih ke ada crossingan ya. BK ini sama AK lempar-lemparan barang. Tapi kalau dilihat dari yang lainnya cakep ini akumulasinya. Buyer cuma 7, ya sellernya 59. Tuh, tinggal ikutin TA-nya aja. Tuh untuk Bank Mandiri, lanjut coba kita cek. Yang penting sama batasi resiko, gunakan area-area tadi. Tuh untuk Bank Mandiri, lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. SM Gear menarik itu, baru retest juga. Gak usah kita bahas dulu ya, kemarin sudah pernah kita bahas view-nya. Kurang ada yang menarik nih di yang dibeli asing. Kita masuk ke yang dijualin asing deh. Saya pengen bahas S Hardware. Kenapa saya kok suka bahas S Hardware? Karena ini kalau saya lihat ya mulai banyak muncul di media. Sudah mulai public participation lah. Mulai digembor-gemborkan di media, banyak yang ngepost, banyak yang macam-macam lah untuk S Hardware. Dan biasanya di sini retail-retail mulai masuk. Tuh, sebenarnya udah dari lama ya. Dari sini juga udah rame dan seterusnya. Dan ya, kita bahas aja. Hari ini S Hardware naik 7% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. By teori ya, ini volume candle bagus, piercing line, bukan engulfing. Kalau engulfing kan break high, sedangkan ini dia belum break high kemarin, masih sama high-nya. Cuman dia dari bawah langsung ke atas ini, saya rasa itu adalah piercing line. Dan itu adalah sebuah candlestick reversal yang dikonfirmasi dengan volume sangat besar. Nah, kalau kita zoom out, ini memang terakhir kita mencoba mengecek bottomnya S Hardware tuh di sini sekitar 648 sampai 754. Cuman ternyata dia nggak reversal, itu masih dekat bounce doang dan akhirnya dia turun lagi sampai ke area demand-nya. Ini juga saya bahas S Hardware ini, fresh area demand ya. Kalau teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham, saya lupa untuk yang tanggal berapa S Hardware ini. Yang jelas waktu itu saya bilang kalau dia sampai jebol 650, next stop bisa dia ke sini sekitar 530 di area demand-nya. Seperti itu. Dan saya rasa untuk kali ini ya, karena dia baru aja kena area demand, akan ada rebound yang cukup signifikan. Bahkan nasib baik dia bisa naik sampai 1000. Nih, ke sini resistennya dia. Karena apa? Karena dia juga belum retest 1000 itu. Di sekitar 1000 ya, 1000 lah. Dia kan reversal di 1000 juga ya. Ini jadi area supply sekarang. Double top, lalu reversal, downtrend. Nah, ini kena area demand. Harusnya sih saya rasa ada potensi rebound dari si S Hardware ini. Nasib baik kalau sampai 1000. Target realistis di situ sih kalau menurut saya. Cuman jelas masih butuh banyak konfirmasi untuk menuju ke sana S Hardware ini. Yang pertama dia butuh higher low higher high, dia juga butuh breakout dari parabolic downtrendnya ini. Udah ada banyak ya, 1, 2, 3, 4. Kalau ditarik lagi bisa jadi 5 ini. Nah, downtrend lagi nih. 5 downtrendnya dia. Tuh. Amannya ya memang ini masih belum setup reversal karena kalau kita lihat lebih dari reversal atas ini, jadi masih setup dead cat bounce aja untuk cari pullback ke atas tuh. Jadi tetap harus jangan lupa sell on strength atau cek HTS-nya. Untuk support masih di area Rp500. Ini area demand-nya dia selama gak jebol 500. Saya rasa S Hardware arahnya bakalan ke atas. Nah, target terdekat sini dulu sekitar 610 sampai 645 target terdekat. Kalau breakout baru nanti bisa direvisi target-target selanjutnya. Perlu diingat saat ini S Hardware juga saham downtrend akut. Cuman ya dia sudah kena area demand dan ada potensi rebound. Cukup menarik sampai 1000. Siapa tahu dia mau nyungsop lebih dalam ya, bikin head and shoulder. Jadi shoulder kiri, ini headnya, ini bikin shoulder kanan gitu.
Gak ada yang tahu. Yang jelas selama tidak jebol 500, as hardware sudah cukup menarik untuk cari pullback seperti itu. Kita lihat dalamnya, distribusinya masih akut, tidak disertai dengan akumulasi ya. Makanya saya bilang juga ini bukan setup reversal tapi dead cat bounce atau pullback. Tuh tinggal sesuaikan dengan style masing-masing. Kalau reversal ya dia biasanya downtrend akut dulu, nanti di bawah sideways akum ke samping, baru dia ke atas. Tapi kalau ini kan enggak, dia kena area demand baru rebound. Tuh yang penting batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk as hardware. Lanjut coba kita cek Panin udah gak kita bahas lagi ya. Terakhir beberapa waktu lalu memang sudah ada target ke sini untuk continuation ya. Buat teman-teman yang cari view Panin bisa cek 2 atau 3 hari yang lalu, saya lupa saya bahas PNIN itu. Kita coba cek yang ada spread. Inco masih belum gagal plannya. Itu juga video beberapa waktu lalu, belum saya update kecuali nanti plannya gagal. Bisa cek video ke belakang. Saya coba cek apa ya, LPPF deh, karena tadi kebetulan juga udah lihat candlenya LPPF, ada potensi untuk beli sebenarnya LPPF ini. Oke, hari ini LPPF naik 2,39% dengan candle yang jelek dan volume yang besar, dan saya rasa ini adalah indikasi dari retracement dari si LPPF karena dia kena sell on strength di area yang cukup kuat. Nah, terakhir ya, LPPF ini dia puncak di 6250, lalu dia turun sampai 3680 atau kita buletin 3700, dan berhasil rebound naik sampai 4920 gitu. Nah, kalau kita lihat pada bigger view, kita pakai setup besar ya. LPPF ini sebenarnya sudah patah uptrendnya dan retracementnya masih belum kena. Jadi sebenarnya ini adalah potensi untuk potensi dead cat bounce untuk turun lebih dalam tuh, karena dia udah kena area demand, rebound dulu, bikin lower high lagi, terus nanti lower low lagi kalau kita pakai view besar. Karena apa? Karena dia retracementnya belum nyampe nih, retracementnya bisa ke sini. Nah, pas kotak-kotak ini ya, sekitar 1700 atau 2900 tuh. Ya 2900 itu masih 0,382, cuman saya rasa bakal menarik kalau dia di 1700, kalau ke 1700. Kalau enggak ya berarti skenarionya lain seperti itu. Nah, saat ini LPPF masih tertahan di 0,236 dan dia berhasil rebound lalu menguat dan terlihat ada reject yang kuat dan ada beberapa setup yang bagus sebenarnya. Bukan setup bagus tapi dua view. Yang pertama itu adalah view mau menguat. Nah, ini kenapa saya bilang mau menguat? Karena dia sudah breakout dari downtrend lainnya. Tinggal kita balik aja Fibonacci-nya untuk mencari target ke atas. Nah, kira-kira kayak gini ya, nggak usah terlalu tepat. Dan kalau kita lihat LPPF ini reject dari 0,5 dan ya masih belum ada higher low-nya lagi. Jadi ada potensi saat ini adalah dia mau bikin higher low. Supportnya di mana? Itu ada di area 4200. Tuh. Kalau dia ke 4200 saya rasa bakal menarik untuk LPPF dan selama tidak jebol 3680. Kenapa? Karena kalau dia jebol 3680 artinya valid dia lower low. Jadi ini adalah lower high dan siapa bentuk lower low kalau dia sampai jebol 3680. Jadi sebenarnya kunciannya ini adalah 3680 dan saya rasa belum ada entryan yang bagus untuk LPPF. Amanya tunggu di retracementnya dulu, pantau dulu, siapa tahu nanti di area support 4100, 4200 ada reject yang cukup kuat, itu bisa menarik buat entry. Atau bisa dari sini 4450 ya, karena ada setup inverted head and shoulder. Cuman saat ini masih potensi karena masih belum terjadi ya. Tuh, jadi support satunya di 4450, support 2 yang 4200, support 3 yang 4100. Baru setelah itu ada di 3700, itu last defense. Kalau sampai jebol yang 3700 LPPF artinya ini adalah pullback untuk membentuk lower high lebih dalam. Tuh. Ini untuk view yang bagus tadi. Untuk view yang jelek, nah ini berarti dia ada potensi untuk bikin head and shoulder ya, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini adalah calon shoulder kanan. Intinya sama, jeleknya kalau jebol 3700 tuh. Jadi ya perlu diperhatikan. Biasanya kalau teman-teman pakai setup yang besar, view besar, main panjang, nah selama nggak jebol 3700 itu nggak jelek LPPF untuk saat ini ya. Cuman ya entry-nya tinggal dipasin. Kalau cut loss di bawah 3700, cut loss 23%. Nah, nanti kan bisa cari retracement-nya dulu.
waktu dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi dan ya, tuh. Kita cek dalam ya, hari ini terjadi distribusi netral, normal, small, dan kalau saya rasa sih pada view besarnya ya, LPPF ini saya rasa belum kelar untuk retracement-nya. Jadi worst case scenario ada potensi untuk jebol 3.700. Kenapa ya? Karena secara dia juga udah naik kuat banget itu dari swing high-nya dari 790 sampai 6.000. Itu kan dia 0,618 ya. Jadi ada retracement ke 0,618 lagi. Itu sih. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk LPPF. Lanjut coba kita cek. Kita coba masuk ke yang merah-merah. Kita coba bahas si Mayora kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek apa nih yang merah-merah. Banyak yang kena rebalancing juga soalnya. Mari kah? Ya kita bahas Mari deh. Kemarin soalnya ada potensi reversal, cuman ya itulah. Oke, kita bahas Mari, yang mana hari ini Mari turun 6,87% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Dan agak kurang enak view-nya si Mari ini, since kemarin dia juga sudah ada reject yang kuat ya dari resisten. Yang sebelumnya support sudah becoming resistant. Jadi apa? Saya rasa Mari bisa turun lebih dalam lagi. Terakhir Mari bangkit dari kubur 2020 dari Rp50. Dia naik, ini waktu rame-ramenya saham Tekno ya. Dia naik sampai 593. Di sana Mari reversal menggunakan descending triangle nih. Inverted cup handle ya. 1, 2, breakdown, pullback, dan setelah itu dia saham downtrend. Tuh. Sempat terlihat bottom di area 147 ya, dan mencoba reversal. Cuman ternyata nggak dikasih, false break doang. Dan akhirnya turun lagi sampai kemarin di Rp100. Rp100 sebenarnya itu adalah area kuat dari Mari. Kalau kita lihat di mana dulu dia pernah konsolidasi di sana. Cuman kalau dilihat saat ini sih ya pas ya, itu di sekitar 0,786. Itu di 85 area kuatnya si Mari ini. Artinya saat ini masih cukup jauh untuk Mari dari area kuatnya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari price action kecilnya ya, saya rasa ini adalah pullback nih. Support become resistant, breakdown, mantul. Nah, ini pullback atau retest dan sudah valid karena sudah reject dan sudah lower low. Jadi saya rasa untuk sekarang ya, Mari ini ada potensi membentuk higher low atau same low atau malah lower low. Tuh. Artinya apa? Saat ini arahnya masih ke bawah untuk Mari ini. Kalau higher low ya sampai sini doang. Kalau same low sampai 107 doang. Dan selama nggak jebol 107, Mari masih oke, tidak jelek dalam toleransi. Artinya ada potensi dia bisa bikin double bottom juga. Tapi kalau dia sampai jebol 107, artinya kenaikannya adalah pullback dan untuk pembentukan lower low, maka next stop saya rasa Mari ada di sekitar Rp85. Seperti itu. Salah satu sektor yang masih downtrend juga, jadi memang agak susah trade-nya untuk di saham kayak gini. Lebih baik sih amannya buy on weakness, beli bawah, jual atas untuk saham yang posisinya downtrend ya. Tuh, jangan kejar atas karena bakalan banyak false-nya kalau kejar atas itu. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk resisten sekarang di 142, reject kemarin 140 lah. Untuk support pertama di 120, 115, baru 107. Selama nggak jebol 107 harusnya masih dalam toleransi. Tapi kalau jebol 107, saya rasa Mari bakalan lower low dan target penurunannya adalah di sini 107 sampai 140. Nah, target penurunannya di 96 sampai 90. Seperti itu. Jadi ya sama, batasi resiko. Dilihat dalamnya distribusi masih kuat, saham masih downtrend. Jadi ya bentuknya kayak gini. Itu untuk Mari. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau deh hari ini. Kita coba cek view Bank Danamon. Kita update ya. Kita bahas Bank Danamon yang sudah mulai pada impulsnya. Oke. Hari ini Bank Danamon naik 10,97% dengan candle yang solid dan volume yang bagus. Tuh.
Terakhir Bank Danamon ini menu swing ya, swing semi invest itu di grup cuan-cuan saham, callnya di sekitar bulan Juli ketika dia breakout dan retracement, buy-nya di sekitar 2400. Nih, sempat menguat sampai 2840 tapi dia patah tren dan retracement sampai 2500 lagi. Dan saya rasa untuk penurunan kedua ini adalah pullback atau retest dari area demand-nya. Nih, sebelumnya kan di sini area demand ya. Dia konsolidasi di sini. Lalu di sini false break, nyungsep lagi, breakout. Nah, ini penguatannya, reject resist, baru dia pullback. Dan setelah itu dia masuk ke impulse movement seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat Bank Danamon ini sudah breakout dari resisten krusialnya yaitu area 3000, bahkan sekarang sudah memantapkan diri di 3400 dan saya rasa targetnya masih jauh untuk Bank Danamon ini. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang bawah ya, average 2500, tinggal merem aja, ambilin dividennya, trailing stopnya nyantai, itu kalau menurut saya. Nah, targetnya kemana mas? Kita bisa tarik target banyak. Kalau kita pakai view kecil ya untuk saat ini Bank Danamon kita bisa pakai tarik Fibo ini 3050 sampai low-nya di sini. Nah, ini targetnya dia udah mulai dekat 3420 sampai 3620. Mungkin nanti ada potensi retracement ya ketika dia reject dari situ kalau ada reject. Karena kalau kita lihat juga ini adalah area yang cukup kuat dari si Bank Danamon. 3660 sampai 3400 seperti itu. Sebelumnya di sini support, rebound, breakdown, pullback, akhirnya turun. Retest sekali nggak kuat, nah ini bakal diuji sekali lagi. Apakah nggak bisa breakout mas ya? Bisa juga, semua bisa terjadi di market ya. Kalau misalkan sampai berhasil breakout yang 3660 ini, kita toleransi sampai 3660 ya, itu saya rasa bakal jauh banget Bank Danamon ini. Bahkan bisa sampai kayak panin-paninan lah targetnya itu. Seperti itu. Kalau di swing sendiri, saya targetnya nutup gap di 7000 untuk Bank Danamon ini. Cuman terdekat 5000 dulu lah, 5000 sampai 4640. Cuman perjalanan ke sana ya syaratnya breakout ini 3500 sampai 3660. Kalau udah berhasil breakout 3500 sampai 3660, naiknya saya rasa bakal ringan. Nah, kalau misalkan ditanya kira-kira kalau dia breakout targetnya kemana mas? Nah, kita bisa tarik Fibonacci lagi, retracementnya dia. Dan ya, ini adalah target dari Bank Danamon dengan catatan kalau dia berhasil breakout 3500 itu adalah di sekitar 4900 sampai 4300 di area supply-nya juga seperti itu. Cuman ingat ya, untuk konfirmasinya adalah breakout 3500 dulu. Kalau breakout 3500 itu bakal cakep, next stop bakal bermain di sekitar 4000 sampai 4900 untuk Bank Danamon ini. Nah, support terdekat di mana? Support terdekat saya rasa masih di sini. Ini di area 2900 supportnya, jadi ya tidak bijak kalau kejar atas untuk main panjang. Untuk sekarang masih copet-copetan aja kalau mau kejar atas. Kalau mau kejar bawah ya tunggu dia retracement. Siapa tahu nanti dia gagal breakout di sini, terus dia besok ada reject, retracement dulu. Nah, itu baru bakal menarik untuk di buy seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok langsung breakout, ya udah langsung menuju ke targetnya sekitar 4300 seperti itu. Kalau dilihat dari price action dan volume ya, saya rasa besok bakal menarik karena saya lihat ada potensinya breakout. Volume kuat, candlenya pun juga masih menjanjikan, tidak letoy ya, padahal udah dekat area supply. Tapi untuk konfirmasinya tetap harus dilihat besok Senin. Kalau dia break itu baru bakal menarik seperti itu. Dilihat dalamnya, TA-nya menarik, akumulasinya pun juga kalau kita lihat ada, walaupun naik turun. Cuman saya lihat kalau Bank Danamon ini lebih ke arah corporate action sih. Dia sama paninan itu kan hubungannya banyak. Jadi ya itu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Nanti yang di grup saya update juga. Santuy. Itu untuk Bank Danamon. Terakhir ya, saya pengen bahas Friend aja yang akhirnya hari menguat setelah kemarin dia retracement terus. Ini juga saham sejuta retail. Karena apa? Karena dia juga liquid. Jadi semua modal bisa masuk ke sini. Oke, hari ini Friend naik 6,58% dengan candle yang solid dan volume yang cukup menarik juga. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, sebenarnya volume masih kecil, tapi hari ini mulai ada pembentukan volume yang cukup bagus dari si Friend ini. Terakhir si Friend dia retrace di sini 69, lalu dia breakout. Sudah kena target di 117 dan retracement lagi sampai sekarang di 71. Kalau kita lihat area 71 ini adalah area Fibonacci. Udah tembus Fibonacci yang di sini. Kita bisa tarik pada structure yang lebih besarnya aja.
karena ada potensi friend ini sebenarnya baru retracement yang di sini. Nah, itu masuk sekitar golden pocket lah 0,618 sampai 0,786. Yang jelas di sini dia reject berkali-kali seperti itu. Nah, kalau kita tarik sebuah tren juga, friend ini juga sebenarnya kemarin sudah sempat jebol tren dan sekarang berhasil menguat lagi. Jadi mungkin kita bisa bilang false break ya untuk breakdown kemarin itu untuk si friend ini tuh, dan dia berhasil menguat lagi. Ya simpelnya kalau memang kemarin dia breakdown dari uptrendnya, ini dia masih belum lower low. Jadi walaupun sudah patah tren, tapi dia masih belum lower low. Artinya apa? Ada potensi saat ini friend masuk dalam fase sideways karena dia same low dan same high. Tuh. Sideways-nya di mana? Sideways-nya ada pada range 120 sampai range 72. Nih 72 sampai 69. Tuh. Dan ya, kalau dari sideways-nya, maka dari itu sebenarnya friend juga ada potensi naik sampai 120 kalau dia dikonfirmasi dan dilanjutkan ya. Tapi siapa tahu di tengah jalan dia bikin lower high lalu turun, ya berarti dia bakal masuk fase downtrend. Tapi kalau sekarang kita lihat pada tren menengahnya, friend ini lebih ke sideways kalau menurut saya, dengan range 120 sampai 69. Nah, untuk support sekarang saya rasa masih di sini 76 sampai 71 support dari friend. Dan kalau misalkan kita tarik resisten, kita bisa balik Fibonacci-nya dari 116 sampai kemarin bottomnya di 71. Ini adalah beberapa resisten dari si friend. 86, 91, 96, 104, baru 116. Seperti itu. Yang cukup kuat saat ini adalah di 86. Kalau memang kemarin teman-teman ada yang spekulatif buy ya, terus ada reject di 86, saya rasa ada potensi retracement kalau dia gagal break ya ke 80, bikin inverted head and shoulder dengan target 96. Cuman ya ini salah satu skenario, konfirmasinya bisa ditunggu di market. Seperti itu. Untuk sekarang support masih di area 80. Ini sama tadi ya, untuk support yang di bawah di support minor 80. Tapi support kuatnya 76 sampai 71. Yang penting sama batasi resiko. So far awal yang baik, tinggal kita tunggu konfirmasinya. Bakal menarik kalau skenario ini jalan ya, dia bikin inverted head and shoulder, itu bakal lebih bagus. Tapi kalau dia menguat terus, ada potensi adalah pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Jadi ya itu batasi resiko, identifikasi dulu. Kalau dia sideways ya agak susah masuk di tengah-tengah. Bagusnya spekulatif buy, sell on strength. Spec buy, sos itu kalau sideways. Kalau misalkan main di saham uptrend ya bisa cari continuation, buy on breakout dan lain sebagainya. Kalau downtrend ya harus ngelawan arus, seperti itu. Itu aja, gunakan area-area tadi dan juga resisten dari si friend. Kita lihat dalamnya, ujuk-ujuk akumulasinya langsung cakep ya. Cuma kalau kita track ke belakang juga sebenarnya friendnya akumulasinya juga masih bagus. Dan ya, terlihat cukup menarik. Dia closing di atas EMA 20 awal yang bagus ya. Tinggal kita lihat konfirmasinya nanti. So far bisa mulai dimasukin WL lagi. Siapa tahu dia bikin setup yang menarik untuk entry, bakalan bagus untuk entry. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support banget itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam.